Haleluya, shalom adik-adik. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja, amin. Kita saat ini mau memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri semua bersama-sama. Yuk semangat-semangat. Haleluya, siapa yang semangat memuji Tuhan hari ini angkat tangannya. Kalau semuanya semangat, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus itu sungguh indah, amin adik-adik. Haleluya. Semuanya berjoget bersama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di badan. Oh Yesus. Kasih Yesus, come on. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, come on. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di badan. Oh Yesus. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di badan. Oh Yesus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di badan. Oh Yesus. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di badan. Lalu, come on. Hey. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Lagi tanganku depan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Lalu. Hey, lalu. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Semua katakan lalu. Hey, lalu. Yeah, berikan kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita siap terbang bersama-sama dengan Tuhan, amin. Siapa yang siap boleh angkat tangannya adik-adik. Tangannya di atas kepala semuanya. Kita bentangkan sayap kita tinggi-tinggi. Semua siap terbang. Lebih tinggi lagi. Haleluya. Come on. Yeah.
firman-Mu Tuhan. Tuhan, kita balik kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu dengan kekuatan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Semua siap-siap terbang bersama dengan Tuhan, amin. Angkat tangannya tinggi-tinggi semuanya, come on. 1, 2, 3, 4. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku. Siap-siap mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Come on, 1, 2, 3, go. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semua angkat tangannya tinggi-tinggi, come on. Ku kan terbang. Tinggi di awan. Wah, tinggi banget ya kita terbangnya. Bersama-Mu. Asik. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Kita bisa lihat teman-teman kita yang di bawah nih adik-adik. Wah, kita semuanya tinggi banget. Haleluya, come on. Ku kan terbang. Yeay. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu. One more time, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Duduk kembali adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terbang bersama dengan Tuhan lebih tinggi tadi Tuhan. Dan kami mengalami Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau ya Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Tutup matamu. Pastikan adik-adik tenang, duduk diam. Kita fokus pikiran kita kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, jangan lagi kita bermain-main, tapi kita mau menyembah Tuhan lebih serius lagi.
Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Kita berbahasa, kita sembah Allah kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Besar Kau Tuhan. Love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Joy, my King, In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, oh my soul, rejoice, make joy my King, in what you give, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, and joy my King, in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Mari semua adik-adik kita bagi berdiri bersama-sama. Amin. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, praise His name. Hallelujah. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the Lord, oh my soul.
lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord. Yes, Lord. We praise you, Lord. Praise His name. Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan terus memuji, menyembah Tuhan. Kami akan terus menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Berkati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Gimana adik-adik kemarin ujiannya? Pasti adik-adik kemarin ada yang sepanjang minggu itu ujian, bener ya. Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat dan di sekolah juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, hari ini kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sini udah siap untuk dengan firman Tuhan? Oke, kalian mau berdoa ya? Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kalian akan berkhotbah judulnya Hidup yang Diubahkan. Nah, hidup yang diubahkan kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Ya. Adik-adik bisa baca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6 ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Bentar. Belum. Oke. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, tadi kita sudah baca ya adik-adik cerita tentang Saulus bertobat. Adik-adik bisa lihat di sini. Di sini ditulis kalau Saulus itu sedang marah ya. Dia ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, ia menghadap imam besar untuk apa? Untuk meminta surat ya kepada imam besar supaya dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik
supaya ia apa adik-adik? Ia menangkap ya dan membawa murid-murid Tuhan ke Yerusalem. Nah, ketika Saulus sedang berjalan ya menuju ke Damsyik, ketika udah hampir sampai ya, tiba-tiba ada apa? Adik-adik, cahaya memancar ya dari langit mengelilingi dia. Kemudian Saulus jatuh ke tanah dan dia mendengar suara Tuhan ya. Tuhan bilang, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya. Terus Saulus dia kaget ya adik-adik, dia tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Terus Tuhan jawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, adik-adik dari cerita ini kita lihat ya betapa Saulus ini dulunya eh, orang yang jahat ya sebelum dia diubahkan sama Tuhan, dia orang yang sangat jahat. Dia membunuh, dia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat adik-adik video dari cerita Saulus ini. Adik-adik siap ya untuk mendengarkan videonya ya. Oke, siapa di sini yang eh, sudah tahu ceritanya ya? Dan hari ini kita diingatkan lagi nih tentang cerita ini. Kalian akan share videonya ya. Ya, adik-adik sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Sudah ya? Oke. Tentang Saulus bertobat. Tobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus." Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. "Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota." Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil." Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum.
Wah, ceritanya luar biasa ya adik-adik. Saulus yang tadinya jahat sekali, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia diubahkan Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Hidupnya apa adik-adik? Berubah. Yang tadinya jahat jadi baik adik-adik. Nah, adik-adik hari ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Amin. Nah, kita akan belajar apa sih yang kita dapat dari cerita tadi adik-adik. Kenapa Tuhan ingin ubahkan Saulus? Ya, kenapa sih Tuhan mau pakai Saulus? Yang pertama adik-adik, Tuhan itu datang untuk orang berdosa. Katakan Tuhan datang untuk orang berdosa. Seperti tadi Saulus, dia sangat banyak dosanya, benar ya adik-adik. Dia bunuh, dia aniaya, dia membenci murid-murid Tuhan. Dia sangat berdosa. Tapi apa adik-adik? Tuhan eh, membenci Saulus nggak? Tidak. Tuhan malah apa? Datang kepada Saulus, ya. Tuhan malah mau ubahkan Saulus. Begitu besar ya adik-adik kasih Tuhan buat umat-umatnya, ya. Walaupun umat Tuhan, anak-anak Tuhan sudah berbuat dosa, sudah jahat, tapi Tuhan tetap mau datang, ya, untuk menebus kita, untuk mengampuni kita. Luar biasa Tuhan. Di Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, Tuhan panggil Saulus, ya, karena ia orang berdosa. Tuhan ingin ubahkan dia, ya. Makanya adik-adik sama ya, kalian juga orang berdosa, kalian sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus ampuni, ya, ubahkan kalian. Nah, begitu juga dengan adik-adik, ya. Mungkin adik-adik ngerasa, aduh kalian aku juga sering buat dosa, sering nakal, sering gak taat. Tapi percaya adik-adik, Tuhan datang untuk kita, orang-orang berdosa. Tuhan ingin ubahkan kita, Tuhan ingin pulihkan kita. Tuhan nggak mau kita terus hidup dalam dosa, benar ya adik-adik. Tuhan ingin kita bertobat. Oleh karena itu adik-adik, mungkin adik-adik di rumah ada kakak atau adik saudara, ya, atau mungkin di sekolah ada teman-teman yang nakal, yang jahat, ya, yang adik-adik itu kesel, bikin adik-adik kesel, gangguin adik-adik gitu kan, ya. Nah, adik-adik bisa doain mereka, ya, supaya apa? Tuhan ubahkan mereka, supaya mereka tuh dipulihkan, diubahkan, sama seperti kita diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil adik-adik. Kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan Saulus yang tadinya jahat, yang tadinya orang yang sangat berdosa, Tuhan juga bisa ubahkan kita dan juga mungkin teman-teman kita, keluarga kita, ya, adik-adik. Kemudian yang kedua adalah Tuhan ingin kita mengerjakan keselamatan adik-adik, ya. Kalau tadi kan Tuhan sudah ubahkan Saulus, ya, dia berubah nama jadi Paulus sebenarnya adik-adik setelah dia bertobat. Tuhan ingin Paulus itu mengerjakan keselamatan. Kita sudah ditebus sama Tuhan, kita sudah diubahkan, kita sudah diberi pengampunan sama Tuhan. Adik-adik, Tuhan ingin kita mengerjakan keselamatan. Ya, di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Tuhan ingin kita kerjakan keselamatan. Katakan kerjakan keselamatan. Caranya seperti apa kalian? Ya, adik-adik, Tuhan ingin setelah kita diubahkan, kita bertobat, Tuhan ingin kita mengerjakan keselamatan. Dalam arti Tuhan ingin kita juga membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Tuhan ingin pakai hidup kita untuk menjadi contoh buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka
mengenal Tuhan lewat hidup kita dan mereka diselamatkan. Ya, jadi jangan egois, jangan kalian aku udah selamat, aku udah pasti, aku yakin banget aku masuk surga, Tuhan sudah tebus dosa aku dan seisi rumahku dan keluargaku sudah diselamatkan. Sudah, cukup, enough sampai situ. No, Tuhan mau kita terus, di sini katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu ya dengan takut dan gentar, dalam arti dengan takut akan Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan ingin kita terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan ya. Kita dari kecil, walaupun adik masih kecil ya, adik-adik bisa Tuhan pakai loh untuk apa? Untuk menjadi mewartakan kabar keselamatan buat orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Dari yang circle yang terkecil dulu nih, mungkin dari keluarga, ya, mungkin dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, tempat di mana adik-adik tinggal, ya. Dan Tuhan pasti akan bawa adik-adik lebih lagi menjadi dampak, menjadi pengaruh. Nih adik-adik, kalian motivasi nih adik-adik. Adik-adik, kalau misalnya ditugasin sama kakak-kakaknya untuk tugas di komsel, di ibadah, adik-adik jangan pernah menolak. Amin. Adik-adik itu Tuhan kasih karunia kepada adik-adik. Kalian percaya Tuhan kasih kemampuan, Roh Kudus kasih kemampuan untuk adik-adik semua. Ketika adik-adik punya kemauan, yang penting mau, katakan mau. Ya, mau melayani Tuhan, mau Tuhan pakai untuk mengerjakan keselamatan. Kalian yakin Tuhan pasti kasih kemampuan buat adik-adik dan adik-adik bisa melakukannya. Amin. Ketika ditugasin jadi WL, jadi apalagi offering, firman Tuhan, jadi pengumuman ya, untuk ajak-ajak orang, bawa-bawa orang. Nah, adik-adik terlibat. Amin. Tuhan ingin kita mengerjakan keselamatan. Jangan cuman kita pakai untuk kesenangan diri kita sendiri ya, tapi Tuhan ingin kita jadi berkat buat banyak orang, menjadi dampak buat banyak orang. Amin. Siapa yang mau mengerjakan keselamatan? Nah, kalian mau berdoa buat setiap adik-adik? Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Melalui Citra Paulus, kami belajar Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan orang-orang yang berdosa, Engkau sanggup mengubahkan orang-orang yang tadinya jahat Tuhan, menjadi bertobat, diselamatkan. Dan Engkau juga mau kami untuk terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan adik-adik ini kemampuan, berikan kami kemampuan Tuhan, Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami boleh terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan, sehingga banyak orang yang akan diselamatkan lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan terus memampukan setiap kami. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami dan keluarga kami. Mama papa kami diberkati Tuhan. Studi kami diberkati Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang pintar. Kami menjadi kebanggaan orang tua kami, keluarga kami, dan kami boleh menjadi teladan buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.